Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrir Romdoni, NIM 19080666048. Saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang telah saya buat. Media pembelajaran yang telah saya buat yaitu video pembelajaran dengan bantuan aplikasi Canva. Aplikasi Canva menyediakan berbagai template yang saya gunakan sebagai tempat untuk menyajikan materi yang akan saya jelaskan. Mengapa saya memilih membuat video pembelajaran? Karena di lingkungan sekitar saya banyak siswa yang membutuhkan video terkait penjelasan materi, di mana guru-guru fisika hanya memberikan materi saja tanpa adanya penjelasan terkait materi tersebut. Oleh karena itu, saya membuat video pembelajaran untuk membantu siswa. Video pembelajaran yang saya buat ditujukan untuk siswa kelas 11 SMA atau MA, di mana materi yang ada dalam video pembelajaran tersebut yaitu fluida statis. Sebelum saya menjelaskan bagian-bagian dalam video pembelajaran tersebut, mari kita saksikan terlebih dahulu bagaimana video pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fluida. Fluida ada dua, yaitu fluida statis dan dinamis. Untuk kali ini saya akan membahas tentang fluida statis. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu fluida? Fluida adalah zat yang bisa mengalirkan dan memberikan hambatan saat diberi tekanan. Zat yang tergolong sebagai fluida adalah zat cair dan gas. Jadi, suatu zat yang mengalir dan memberikan hambatan ketika kita memberi tekanan pada zat tersebut itu disebut fluida. Fluida di sini tergolong menjadi dua, yaitu zat cair dan gas. Selanjutnya, sifat-sifat fluida adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa mengalami perubahan bentuk. Seperti tadi, zat cair dapat berubah bentuk menjadi padat maupun gas, dan zat gas bisa berubah bentuk menjadi padat ataupun cair. Yang kedua, bisa mengalir. Zat cair dan gas sama-sama bisa mengalir. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Zat cair dan gas merupakan zat yang mempunyai kemampuan untuk menempati wadah atau ruang. Kemudian di sini ada contoh dan ilustrasi. Contoh pertama yaitu parfum. Contoh kedua ada air di dalam ember. Yang ketiga yaitu pesawat terbang. Untuk semua siswa, perhatikan contoh dan ilustrasi tersebut, kemudian analisis contoh-contoh tersebut apakah termasuk fluida atau bukan. Apabila iya, termasuk fluida statis atau dinamis, dan berikan alasannya. Analisis contoh dan ilustrasi tersebut ditulis rapi, kemudian dikirim melalui Google Classroom. Selanjutnya, ada besaran-besaran yang terkait dengan fluida. Di sini yaitu fluida statis. Yang pertama ada kompresibel dan tak kompresibel. Yang kedua ada massa jenis. Ketiga, viskositas atau kekentalan. Yang keempat ada berat jenis. Yang kelima, tegangan permukaan. 6. Kapilaritas. 7. Tekanan hidrostatis. 8. Hukum Pascal.
9. Archimedes. Untuk pertemuan hari ini, kita hanya membahas 5 besaran pada fluida statis. Yang pertama, kompresibel dan tidak kompresibel. Yang kedua, massa jenis. Yang ketiga, viskositas. Yang keempat, berat jenis. Dan yang terakhir yaitu tegangan permukaan. Sedangkan untuk besaran lainnya akan dilanjut pada pertemuan selanjutnya. Kompresibel dan tak kompresibel. Kompresibilitas adalah kemampuan suatu zat dimampatkan akibat tekanan. Zat yang kompresibel artinya zat yang bisa dimampatkan karena bisa mengalami perubahan volume saat ditekan, contohnya gas. Jadi, saat gas kita tekan, gas tersebut akan mengalami perubahan volume. Hal ini disebut dengan kompresibel. Sedangkan zat tak kompresibel artinya zat yang tidak dimampatkan karena tidak mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya yaitu zat cair. Zat cair saat kita tekan tidak mengalami perubahan volume atau tidak bisa dimampatkan. Zat ini disebut zat tak kompresibel. Yang selanjutnya yaitu massa jenis. Massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda. Semakin rapat susunan partikel di dalamnya, semakin besar massa jenisnya. Secara matematis dirumuskan sebagai Rho sama dengan M per V. Rho adalah massa jenis, dalam satuannya kilogram per meter kubik. V adalah volume, satuannya meter kubik. Dan M adalah massa benda atau dalam satuan kilogram. Jadi di sini semakin besar massa jenis disebabkan karena semakin rapat susunan partikel. Seperti yang kita ketahui, zat padat merupakan susunan partikel yang paling rapat. Selanjutnya yaitu ada zat cair dan yang paling renggang adalah susunan partikel zat gas. Dalam persamaan massa jenis dapat kita ketahui juga apabila massa benda lebih besar daripada volume benda, maka massa jenis benda akan lebih besar. Dan apabila volume benda tersebut lebih besar daripada massa benda, massa jenis benda tersebut akan bernilai kecil. Di sini ada tabel daftar massa jenis beberapa zat. Ada 18 zat yang biasanya harus kita ketahui adalah zat air. Massa jenis zat air yaitu 1000 kg per meter kubik. Jadi apabila ada soal biasanya ada yang mencantumkan massa jenis zat air dan ada yang tidak mencantumkan, di mana kita dianggap sudah mengetahui atau sudah hafal massa jenis zat air yaitu 1000 kg per meter kubik. Pada tabel di sini, zat yang paling tinggi massa jenisnya yaitu emas dengan 19.300 dan yang paling kecil yaitu helium 0,179. Kemudian ada viskositas atau kekentalan. Viskositas merupakan sifat tahanan suatu fluida terhadap tegangan yang diberikan. Hukum yang membahas tentang viskositas fluida ini adalah hukum Stokes. Secara matematis, hukum Stokes dapat dirumuskan sebagai berikut. Fs atau gaya Stokes sama dengan 6pi, di sini nu atau koefisien viskositas, R jari-jari benda, V kecepatan fluida. Kemudian yaitu berat jenis. Berat jenis didefinisikan sebagai berat fluida per satuan volume. Berat jenis ini berbeda dengan massa jenis. Perbedaannya adalah berat jenis dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, sehingga nilainya bisa berubah-ubah sesuai percepatan gravitasi di tempat tersebut.
Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. S atau berat jenis sama dengan W per V. W di sini yaitu berat fluida, V adalah volume, atau juga bisa Rho kali G. Rho adalah massa jenis dan G adalah percepatan gravitasi. Kemudian ada tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kemampuan suatu permukaan zat cair untuk menegang. Contoh tegangan permukaan ini bisa kita lihat saat ada serangga yang bisa berdiri di permukaan air. Secara matematis, tegangan permukaan dirumuskan sebagai gamma sama dengan F per L. Gamma di sini yaitu tegangan permukaan, satuannya Newton per meter. F adalah gaya, satuannya Newton, dan L adalah panjang permukaan air, satuannya meter. Halo semua, kembali lagi dengan saya e-commerce. Kali ini saya mau cerita tentang pengalaman akhir tahun. Libur akhir tahun saya berlibur ke Laut Merah. Di sana saya mencoba hal yang baru, yaitu naik kapal selam. Ketika saya berada di kapal selam, saya kok merasa aneh ya. Kenapa kapal selam dapat masuk ke dalam laut, kemudian bisa keluar dari laut? Padahal kan kapal selam berat. Dari cerita e-commerce tadi, setiap siswa dimohon untuk menganalisis cerita tersebut, kemudian dijadikan sebagai tugas nomor 2, di mana tugas yang pertama sebelumnya yaitu analisis contoh-contoh fluida, yang kedua yaitu analisis cerita dari e-commerce. Hasil analisisnya dijadikan dalam satu file, ditulis dengan rapi, dikumpulkan dalam format PDF, dikumpulkan di Google Classroom. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menyaksikan video pembelajaran yang telah saya buat, saya akan menjelaskan bagian-bagian pada video pembelajaran tersebut. Pada bagian pertama, saya memberikan pengantar secara umum, apa itu fluida dan bagaimana ciri-cirinya. Pada bagian kedua, saya memberikan secara visual adanya gambar dari contoh-contoh fluida. Di sini, siswa melakukan kegiatan analisis terkait contoh fluida tersebut. Apakah contoh fluida tersebut termasuk fluida statis atau fluida dinamis? Dan berikan alasannya. Pada bagian yang ketiga, saya menjelaskan materi terkait fluida statis atau besaran-besaran yang ada pada fluida statis. Pada bagian keempat atau yang terakhir, saya sediakan audio berupa cerita dari sebuah peristiwa. Di sini, siswa melakukan kegiatan analisis dari audio yang mereka dengarkan. Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi dan berikan alasannya. Sekian terkait media pembelajaran yang saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.